Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang menangkap siaran kita pada pagi hari ini. Karena itu terima kasih kepada RRI Nusa Tenggara Barat atau RRI Mataram, kemudian para merbot, para takmir yang merilai kegiatan ini melalui musalla dan masjid. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majlis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling terasa saat ini Bapak Ibu adalah nikmatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, halawatul iman. Karena dengan iman yang kita miliki, maka kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dengan iman yang kita miliki, kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, walaupun suasana pagi hari ini dari kemarin terus hujan turun, tetapi tidak ada yang hilang dari kebaikan itu. Tidak ada yang kurang dari kebaikan seorang muslim. Apalagi hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Jumat. Maka dipastikan Jumat itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khairu yaumin, hari yang paling baik di antara hari-hari yang ada. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya di antara hari yang paling utama dalam kehidupan manusia ini adalah hari Jumat. Maka Bapak Ibu jangan lupa mulai hari ini atau semalam tiang pelunggum sami perbanyak bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberikan atensi, memberikan perhatian khusus hari Jumat. Maka banyak-banyaklah engkau bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi suasana pagi hari ini dari semalam juga dalam kondisi hujan. Bapak Ibu, hujan yang turun bukan hanya berkah yang kita dapatkan, tetapi limpahan pahala yang lebih dibanding hari-hari yang lain. Sudah hari Jumat ditambah hujan, ini akan menambah kebaikan kita di sisi Allah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdalul ibadati ahmazuha, sebaik-baik ibadah itu adalah ibadah yang banyak tantangannya, yang berat kita melakukannya, yang banyak sekali rintangannya. Kira-kira kalau kita datang ke sini di saat musim hujan dengan musim panas, mana lebih menantang? Mana lebih berat? Musim hujan.
Bayangkan kita di rumah, semakin suasana seperti ini biasanya lebih nyenyak untuk kita tidur. Apalagi jarak antara Islamic Center dengan rumah kita agak jauh sampai jamaah. Mending di sini sajalah, mending di situ saja dan lain sebagainya. Tetapi justru Bapak Ibu mengalahkan semua godaan-godaan tadi, maka dipastikan nilai pahala ibadah di saat tantangannya lebih berat itu berbeda dengan suasana biasa. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, kita yang hadir di majelis yang mulia ini masih diberikan kekuatan iman, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita malas bersolawat. Bapak Ibu, saya sudah memberikan peringatan barusan. Ini hari spesial, ini hari Jumat, ini momen yang terbaik untuk memperbanyak solawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tergolong orang yang pelit, orang yang bakhil, yang tidak mau menyebut nama baginda Nabi, atau bila mana disebutkan nama baginda Nabi kita tidak mengikutinya dengan bersalawat atas beliau, atau kita tidak mau memuji beliau dengan salawat salam yang selalu dicontohkan oleh beliau, atau mungkin dengan doa-doa yang lain. Karena itu Bapak Ibu, saya tahu pagi hari ini biasanya tidur lebih enak, tidur lebih nyenyak, maka kita bersolawat terlebih dahulu. Karena ini tes ini. Kalau solawatnya bagus, semarak, suaranya juga keras, berarti dia nggak tidur. Tapi kalau semuanya nggak ada suaranya, berarti tidur semua ini. Bapak Haji Saleh, dendek keras-keras barahin terima, masih sakit. Nih, masih sakit. Ya, saya dahulu saya akan mencontohkan solawat, nanti Bapak Ibu yang ikuti, terus nanti saya lanjutkan, nanti ulang lagi solawatnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Coba. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Saya lanjutkan, nanti ikutin ini saja. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khassahu bil fadilah. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khassahu bil fadilah. Ya Rabbi ya, terus ini jam ngandut doa. Oh, apa dekat enak menu berbeda dekat enak Malik. Tiang sengaja angkat suara, ada yang cemoh mengikuti lemas-lemas be Allah. Tahu kair bulan niki luwe utang barih kepeng dinara hujan boyak kepeng sulit lagu dendek setunjukan diri sedih. La ilaha illallah, bersolawat. Solawat inilah yang memudahkan semua urusan kita. Seger-seger sekedik kembe marak milih manuk tegorok biru pada.
يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحم كل مسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر كل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب واغفر كل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita melanjutkan kajian surat Al-Qasas, tepatnya di ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-7 dan seterusnya. Sebagaimana biasa Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat yang kita baca atau yang akan kita kaji sebelum nanti kita akan bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا
wa hum la yash'urun. Bapak Ibu, ayat ini masih menceritakan atau awal cerita daripada Nabi Musa alaihissalam yang berada di bawah kekuasaan Fir'aun dan bala sekutunya yaitu Haman. Bagaimana ceritanya oleh Allah? Konon dalam riwayat, Fir'aun sebagai penguasa yang zalim itu bermimpi. Kalau dalam mimpinya itu datang semacam api yang sangat besar, membara datang dari wilayah Palestina. Dan itu sampailah ke Mesir, tempat singgasana Fir'aun. Dan dalam mimpi itu terlihat bahwasanya semua kekuasaan istana yang dimiliki oleh Fir'aun terbakar hangus. Saking takutnya Bapak Ibu, Fir'aun mengumpulkan bala tentara dan juga ahli nujum. Para peramal, para dukun dikumpulkan oleh Fir'aun. Wahai tuan-tuan, saya bermimpi semalam begini. Tolong, siapa di antara anda yang bisa memberikan arti dari mimpi saya itu? Maka tampillah para ahli nujum sampai bersepakat bahwasanya takwil daripada mimpinya adalah apa? Wahai tuan, mimpi tuan itu menunjukkan bahwasanya akan datang seorang laki-laki yang besok dia akan berkuasa dan akan melengsarkan tuan dari singgasana kerajaan. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Tuan, pastikan semuanya steril. Apa yang dimaksud dengan steril? Sekarang ini harus dicek semua perempuan-perempuan yang sedang hamil, tolong mereka didata semuanya. Kalau mereka melahirkan perempuan, biarkan. Tetapi kalau melahirkan laki-laki, langsung dieksekusi pada saat itu, dibunuh hidup-hidup. Benar? Alhamdulillah, Allah, semua perempuan merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Termasuk yang paling khawatir adalah siapa? Ibu Nabi Musa alaihissalam, yang dalam riwayat namanya Yukabat. Beliau juga sedang hamil besar, dan beliau tentu merasa khawatir, jangan-jangan nanti beliau termasuk yang didatangi oleh pasukan daripada Fir'aun, dan itu akan berakibat buruk bagi anak yang dikandungnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, disinilah Allah memberikan ilham, Allah memberikan petunjuk kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah SWT? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ibunya Nabi Musa, ibunya Musa, begitu lahir anak anda, tolong berikan asimu dulu. Bu, ibu-ibu Arab sama si bajang te apa wah toam doa dim paham badai malik suruh sadedara-dedara dah ngaji, tiang dakam toak-toak doang kelebet ngaji, apalagi dah dedara-dedara yang dah datang lemak jabarak irak jari memiliki betul ya senteh dalam ngaji, bapak-bapak masih meluk bijak pada dara atenaan nasa tiang pelunggu-pelunggu bertoak-toak doang angkat suara tiang no kan tak cemoh lalu. Nah ternyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah, asi apa kena nasi apa kena disaleh sida lamun nasi jam masih mengat dakam toak nenek kaji sak kuasa ni hatoak-toak ni kilamun asi lain jaya ingat ya tuis doang selapua. Makanya mohon maaf ni cerita sekedip agak lucu sekedip ibu-ibu deh dendek parak macam-macam
ending maaf juluk. Ending maaf juluk. Ada sandik pelih. Ane saya dengar di radio li tiang nyampe yang uni dengar kan niki. Jari arak cerita lain. Bu. Jari berembentan ada yang sehat. Anak-anak ini generasi emas cerita niki Lombok Tengah uni cerita. Saya jaga waran niki jadi ya terkumpulang waselaput tuan guru tokoh-tokoh niki dia isi bagian laparan badan pemberdayaan perempuan dan anak. Wah balik cara mangkin nggih lamun cara lain je apa ran niki BPKB lain je KB keluarga berencana ran katuan nggih jibukran kumpulan al-mukarramun syuyukh masyayikh sepuh-sepuh niki oleh Pak Kepala Dinas atau hajari narasumber berketua. Bu jamaah atau bapak-bapak niki masalah bayi niki, masalah ASI dan lain sebagainya. Soal anak-anak itu supaya sehat berikan ASI, jangan sampai ada susu formula. Coba tiang berketuan bahasa narasumber apa beda kanak mama kanca kanak nina huli nande pada penang berjawab sampai jamaah kan ulama-ulama arak sebabasa mohon maaf secara fikih bahasa niki dia lamun kanak nina niki dia dakaan dikman lebih dakaan 2 tahun lebih bawa 2 tahun lamun peneen niki kanak nina harus terbasuh harus terbasah antan terpersih lamun dengan mama jak niki yang terketis-ketis salah jawaban masih kena niki nasa harap masih sak berjawab sak nina jak tersunat sesekedik bau ndik tersunat sak mama tersunat macam-macam muah sakit niki tua gati ampura tiang bahasa napi paling nggih betulas inggih ampura bahasa bedan kanak nina kanca kanak mama lamun kanak nina niki jak nyusun 2 tahun mun kanak mama jak sampean toa nyusun tentu dah pernah ibu-ibu disalah keleleh tentu berarti hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ASI, sentuhan ASI kepada anak itu akan memberi nilai yang sangat besar sekali. Pertama, Bapak Ibu, kedekatan seorang anak dengan ibu itu sudah terasa, sehingga hubungan ini sangat akrab, harmonis, dan inilah yang akan terus terngiang bagi seorang anak walaupun besok dia terpisah dalam waktu yang sangat panjang, tetapi sudah masuk asupan tetesan ASI kepada si bayi, maka besok dia tidak perlu lagi untuk adaptasi lama. Bapak Ibu, sekian tahun begitu datang nanti misalnya ada ASI yang sama, dia langsung anak itu tidak akan mencari-cari, dia sudah ada koneksitas, ada hubungan antara seorang ibu dengan anak tadi. Maka inilah hikmahnya kenapa Allah SWT katakan ibunya Nabi Musa begitu lahir susuin dulu, Nasa kasih dia nyusu dulu. Makanya Allah cara ini menurut kedokteran lagi melinggi masa salah-salah antam nyusu aneh kasih nyusu maksud niki tiang jari dendek lamun berdiri karena kodek dendek langsung tempel leje elek apa randa dan inan irung juga kena onek-onek ada setahun ada arak langan berboyak nggih itu cara medis. Jadi din baul kadang-kadang anak belum siap, jadi dirangsang dulu, distimulan dulu dengan di hidungnya, baru dia akan mencari dengan sendirinya. Hadirin Allah, begitu diselesaikan oleh ibunya Nabi Musa perintah tadi, maka Allah memerintahkan setelah engkau memberikan asimu, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam, bila mana engkau khawatir wahai ibu Nabi Musa, karena tadi khawatir nanti akan datang pasukan Firaun, petugas dari kerajaan yang akan mensweeping anak-anak yang lahir, apalagi yang lahir ini adalah laki-laki.
Maka kalau anda khawatir, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alqihi fil yam, lepaskan dia di sungai Nil. Ya, lepaskan dia di sungai Nil. Sudah. Kalau sudah seperti itu, apa kata Allah? Wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan bersedih. Lihat janji Allah yang luar biasa kepada ibu Nabi Musa apa? Inna radduhu ilaik, kami berjanji akan mengembalikan anak ini kepadamu. Lihat, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Bapak Ibu, bukan hanya sekedar mengembalikan, tetapi janji kedua apa? Pastikan anak ini nanti akan menjadi seorang rasul. Hadirat Allah. Nih ibu-ibu, jadi jangan pernah takut dalam urusan anak. Ini kadang-kadang kita ini khawatirnya terlalu tinggi. Padahal generasi solah-solah, bapaan pejabat, kepala dinas, inak dengan berpendidikan tinggi, arah dua tolang anak kan. Nunasa, arah dua, maran takut, elek rezeki sama jamaah. Kalau lebih daripada itu, seolah-olah kita khawatir anak-anak ini tidak ada yang dimakan. Hadirat Allah, justru dalam Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tanakahu takasaru, nikahlah anda dan perbanyaklah keturunan anda. Fa inni mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah, saya akan bangga di hari kiamat. Kenapa? Umat Nabi Muhammad itu tergolong umat yang banyak, tetapi nyatanya mohon maaf Bapak Ibu, justru bibit-bibit yang bagus itu melahirkan anak yang sedikit. Mohon maaf, justru orang tua yang enggak bertanggung jawab. Bapaan sandik jelas maksudkan merari, toton merari 5, teton merari 5 lah 20 dan beli anak lagu linarak dengan ketuaan. Ni ibu ni. Pokok sania lamun model tiang ande lani berombok ribut terus. Lagu dengan sandik jelas berombok je anak aluran, happy anak ni bapa anjuk kembe jaga lain. Happy ni ina antu Malaysia. La ilaha illallah. Bapak Ibu mohon maaf, sulit rasanya kita untuk menyelamatkan generasi emas ini, sulit. Secara konseptual itu sulit. Kenapa? Seolah-olah niki ada dua, mohon maaf, sandik jelas niki 20 selok telur entah berbentar tiap masalah narkoba ya selesai. Kenapa? Karena yang mohon maaf bermasalah ini justru lebih banyak hadirnya ketimbang yang baik-baik. Maka tiang sami jamaah baru 5 anak. Nggih. Arak pisak tiang. Ia bahasa tak boleh di dalam rumah itu ada 2 balita, ia bahasa. Karena beliau orang BKKBN. Dingkanggu aturan. Kanak no balita itu 2, artinya harus jaraknya tinggi-tinggi, panjang harus jauh-jauh. Kaya pisak tiang ni kira 2 bijen. Sopok polisi, sopok perawat. Meninggal sa polisi ni kisah jamaah mu ya bahasa ane hari luwe-luwe tapi bijen ni janu ni. Dendek bara aku bahasa. Iya sami jamaah terasa kita. Kalau hanya anak 2 orang sementara kita punya jalan untuk hidup. Ya Allah, kasihan sami jamaah nggih. Jadi generasi kita menjadi generasi yang hilang. Nah, makanya jangan pernah khawatir. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, bahkan dalam Al-Qur'an sami jamaah dijelaskan bahwasanya semua anak-anak itu ada jatahnya dari Allah, ada rezekinya. Jadi yang memberikan rezeki itu adalah saya, kata Allah, bukan engkau, ya. Jadi Allah itu yang akan menjamin kebutuhan generasi bila mana kita benar-benar tulus mencarinya, ya, mencari tahu dan memang berusaha dan lain sebagainya. Bapak Ibu, begitu dilepas bayi kecil ini di dalam box yang sudah disiapkan oleh ibunya, dilepaslah itu di sungai Nil. Apa yang terjadi? Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa azana.
maka dipungutlah anak ini oleh keluarga Fir'aun. Yang dimaksud di sini adalah istri Fir'aun, karena memang muaranya itu adalah di depan istana. Anda bisa bayangkan hati Allah berminta ke gambaran kira-kira nggih, jarin air tu ele atas ele ngelek air solah dele empara negot maratnya ele belunggum sami so ngegas got tenggelam ku tu makin niki toto banjir bandang ni kena itu doang sesida apa niki. Bayangkan sami jamaah, air mengalir dari puncak yang luar biasa terus bersih. Di situ ada tempat yang luas sekali dan disitulah ada istana raja. Jadi airnya sami jamaah ndek ya mohon maaf ya kotor. Lamun cari itu la ilaha illallah sampah doang isin apa. Kita sudah baik saya bolok tu keteh sampah doang. Kasur arak kasur teketeh, galang arak galang teketeh, berembintan nanti banjir bandang sampai jamaah. Maka jelas apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang terjadi saat ini itu adalah akibat dari perilaku manusia. Maka wajar sekali bila mana peti tadi yang dialiri, yang dilepas dari atas itu justru muaranya di dekat istananya Fir'aun. Maka istri Fir'aun Asiyah itu mengambilnya. Apa katanya? Liyakuna lahum aduwa wa hazana. Allah katakan besok ini akan menjadi musuh dan yang akan membuat mereka sedih. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Maka apa yang dilakukan oleh Firaun termasuk Haman. Haman ini Bapak Ibu adalah menteri yang mengatur urusan rumah tangga. Yang lebih tahu tentang kehidupan Firaun itu adalah Haman, karena beliau ini menjabat sebagai menteri besar. Nah, keduanya ini memang sombong. Ya, jadi lengkap sudah kerajaan ditopang oleh para menteri, para pembantu yang memang memiliki kesamaan sikap. Seharusnya para pemimpin itu memilih orang-orang yang baik Bapak Ibu. Supaya apa? Bila mana dia lalai, bila mana dia lalim, bila mana dia lupa, ada yang mengingatkan dia untuk bisa berbuat kebaikan dalam hidup ini. Tetapi nyatanya Allah katakan kanu khati'in. Mereka ini adalah orang-orang yang keliru sekali mengambil sikap. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li walak. Begitu diambil oleh istri Firaun Asiyah, apa kata istri Firaun? Wahai Tuhan, wahai suamiku tercinta, kita berharap kelak ini anak ini akan menjadi penyejuk hati kita. Bukan hanya saya, tetapi engkau juga akan merasakannya. La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan. Jangan sekali-sekali engkau membunuh dia. Walaupun sudah ada ketetapan laki-laki akan dibunuh, tetapi ini spesial sekali. Kenapa? Karena ini anak lucu, anak ini gagah, anak ini kelihatannya sangat pintar sekali, maka biarlah kita pelihara dia. Tetapi Firaun tetap saja tidak nyaman sama jamaah. Firaun mau membunuh anak ini, tapi lihat, orang kalau sudah sayang sama istri, tunah kangen senina ma pendek. Ndek ka ketuan hanina sida sama ma, tunah kangen senina. Searan dengan tunah kangen senina sama jamaah, apa jauh ni tersuruh si senina dia milih doa. Berbaji saleh. Sanggak enggak entah kuncin dengan mama sama jamaah enggak anu niki setahun. Kelemahan dengan ni mama niki senina. Angkat piran Pak Jokowi berembik kehebat sama jamaah militer nu bintang 4 mun suruh lagu lama senina jamun kau kota kan dia tersuruh ni selesai nina je hebat angkat pelinggih berembik kehebat lamun tergutuk si senina selesai apa-apa ni naza ya ampun berlaku melengken ni melengken kaken bapa selesai. Termasuk Firaun, menu kegagahan, menu kehebat, menu keganas. Lamun senina milih aneh edak tadah sama jamaah gitu. Ya aneh edak tadah mencari dengan tengah ni gitu ya. Masya Allah.
Akhirnya apa? Sudah, kita ambil saja supaya besok dia akan menjadi anak kita, walaupun mereka sebenarnya tidak mengetahui itu, merasakan itu. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Bapak Ibu, saat itu pula ibunya Nabi Musa merasakan kehilangan yang luar biasa, ya. Bagaimanapun seorang ibu itu merasa kesepian, ya, merasakan kekosongan, karena bagaimanapun anak yang dia lahirkan itu sudah dihanyutkan di dalam sungai, pasti ada sedih di situ, duka, semua itu ada. Maka in kanat latubdi bihi, kalau beliau sampai-sampai ada keinginan ibunya Nabi Musa, sudah saya mau jelaskan saja, mau sampaikan saja kalau anak ini adalah Nabi Musa, ini anak laki-laki yang namanya Musa, saya jelaskan saja dah. Tetapi apa? Itu tidak jadi beliau sampaikan, karena kalau itu yang beliau sampaikan maka akan terbongkar semua rahasia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala urungkan niat itu, laula an rabatna ala qalbiha, sekiranya hatinya ibunya Nabi Musa itu tidak diteguhkan oleh Allah SWT, maka linakuna minal mu'minin, supaya dia menjadi orang-orang yang tergolong orang-orang yang beriman. Wa qalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Maka ibunya Nabi Musa, masya Allah, berkata kepada saudaranya Nabi Musa, sida aloh, coba milu turut nelek muri, turut kotak dia peti dia lek muri, ambil lawan lengkah dari musamolah tahun, ambil lain hari, ambil tipen hari, kan mano? Maka sami jamaah di saat beliau melepas peti itu, terus diikuti oleh saudara Musa, saudara perempuannya Nabi Musa, sampailah di istana. Maka beliau di situ berjumpa dengan keluarga Firaun. Apa yang terjadi kemudian? Wa harramna alaihil mawadhi' min qabl. Ternyata seorang anak sami jamaah tentu akan memiliki keinginan untuk makan, untuk menyusu dan lain sebagainya. Maka begitu Asiyah meminta orang-orang di sana untuk memberikan air susunya, ternyata Nabi Musa ini tidak berkenan. Lihat apa yang sudah saya sampaikan pertama tadi. Pertama kali diberikan susu ibunya, maka Nabi Musa tidak berkenan dengan perempuan-perempuan yang menyodorkan jasanya untuk memberikan asinya kepada Nabi Musa. Enggan. Walhasil yang terjadi kemudian apa? Kekhawatiran dari ibu Nabi Musa, khawatir jangan-jangan dia akan sakit, jangan-jangan nanti meninggal dunia. Maka hal faqalat, saudaranya Nabi Musa inilah berkata kepada istri Firaun, faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Kalau begitu saya kenal, saya dengar seorang ibu juga melahirkan di sana. Jangan-jangan dia cocok asinya dengan keinginan Nabi Musa, karena sekian banyak perempuan-perempuan yang menyodorkan asinya ditolak. Coba yang di situ. Apa kata istri Firaun? Coba datangkan dia. Kalau begitu coba datangkan dia, jangan-jangan dia cocok. Subhanallah, inilah cara Allah menjaga seorang nabi, nggih. Sehingga faradatnahu ila ummi Musa kay taqarra ainuha wa la tahzan. Subhanallah, maka didatangkanlah ibu Nabi Musa, sampailah beliau di istana, sudah mendapatkan income yang besar, digaji oleh keluarga Firaun. Beliau juga yang langsung menyusui bayinya sendiri. Inilah yang luar biasa bagaimana Allah menjaga seorang nabi. Hadirin Allah, dalam riwayat ini sedikit sebelum kita berakhir, Fir'aun memang sudah tidak suka dengan anak ini. Setiap kali anak ini dilihat, langsung saja Fir'aun itu mau membunuhnya. Tetapi dia ingat lagi pesan istrinya, jangan engkau sakiti dia, biarlah ini akan menjadi penyejuk hati kita. Maka begitu selesai menyusui, ya, diambillah ceritanya di dalam riwayat, diambillah oleh
oleh Asia. Pada saat itu begitu lucunya Nabi Musa, anak kecil ini. Firaun, coba lucu sekali anak ini, maukah engkau gendong dia? Akhirnya digendong oleh Nabi Musa, oleh Firaun. Konon namanya anak kecil, ya. Karena dia anak kecil, diambil jenggotnya Firaun. Itu sampai cedera. Makanya disebutkan jenggot yang terkena dengan tangan Nabi Musa kecil itu menjadi berwarna putih. Makanya jenggotnya Firaun itu dua warna, hitam sama putih. Yang kena sama tangannya Musa itu menjadi putih. Alangkah jengkelnya sampai dibuang itu Nabi Musa. Ini yang akan merusak ini kerajaan saya. Oh enggak, namanya juga anak kecil. Mana dia tahu yang ini. Walhasil Allah, saking murkanya Firaun harus dibunuh. Bagaimanapun caranya harus dibunuh. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ibunya, istri Firaun? Begini saja, wahai Tuan, ini namanya sikap anak kecil. Nah, anak kecil itu tidak tahu yang namanya mana baik, mana buruk. Kalau mau tahu dia ini anak kecil, coba kita tes. Bagaimana ngetesnya? Kita kasih roti dengan bara api. Bara api lebih dahulu, roti belakangan. Ditaruh sini. Lihat nanti Firaun ya. Kalau dia ngambil bara api, memang ini anak kecil, jadi jangan bermasalahkan. Tapi kalau dia ngambil roti, berarti ini anak ini pura-pura ini ini anak hebat ini, jangan-jangan dia nanti. Subhanallah Bapak Ibu, dites anak ini di hadapan orang-orang termasuk Firaun, ditaruh di situ bara api sama roti. Masya Allah, diambillah oleh Musa kecil ini bara api, dimakan. Walhasil terbakarlah lidah beliau menjadi sakit. Maka beliau pontal, beliau itu tidak bisa berbicara yang baik karena pernah terkena bara api. Maka dari situlah keselamatan justru didapatkan oleh Nabi Musa. Lihat, ternyata kalau dia memang orang pintar, pasti dia mengambil yang namanya roti. Tetapi karena dia ini adalah anak kecil biasa, ya seperti itulah anak kecil, maka selamatlah Nabi Musa. Alhamdulillah, Allah, inilah cerita atau sekelumit cerita tentang Nabi Musa alaihissalam di masa kecilnya. Karena besok akan dilanjutkan oleh kajian yang lain tentang bagaimana Nabi Musa begitu beranjak remaja dan dewasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.